Mereka berharap Pemirsa, bisa menang. segmen terakhir obrolan Karir Usia Picicu versus Kolom Kosong itu yang kita bincangkan, dan saya ke Anda Pak Amirullah Tahir, jika melihat Kolom Kosong saat ini ada persiapan khusus untuk nanti tim pasangan Anda? Ya, jadi ini kan putusan harus dilaksanakan paling lama 7 hari sejak putusan. Jadi KPU saya kira tidak ada lagi alasan untuk tidak melaksanakan. Pertanyaannya, ada yang bertanya bagaimana eksekusinya di putusan? Ya eksekusinya ya sesuai dengan perintah putusan bahwa dibatalkan penetapan yang pertama, kemudian menerbitkan penetapan baru yang hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat. Kemudian ada lagi bertanya, kalau begitu dia mau gugat lagi itu penetapan yang baru. Dia tidak baca undang-undangnya bahwa penetapan yang baru itu bukan lagi objek sengketa tun. Jadi selesai, karena ini bukan produk administrasi, ini merupakan pelaksanaan dari putusan. Perlukah kemudian tim Anda melakukan komunikasi ke KPU untuk ini segera dieksekusi, Pak? Saya pikir dalam kita taat undang-undang saja, kita tunggu maksimal 7 hari untuk minta KPU untuk melaksanakan. Karena kalau tidak melaksanakan ada sanksinya, Pak. Sanksinya itu komisioner KPU kita bisa laporkan kepada DKPP. Ini yang dulu juga kita sudah laporkan sementara berproses. Nah, kemudian yang kedua, ingat ada sanksi pidana. Jadi ini banyak orang menyatakan perkara tun itu tidak ada sanksi pidananya. Ini keliru. Dalam Undang-Undang Nomor 10 2016 Pasal 180 itu jelas menyebutkan ada sanksinya. Sanksinya itu ancaman kurungan 36 bulan, kemudian maksimal 72 bulan. 3 tahun. Ya. Atau denda sekurang-kurangnya 36 juta atau maksimal 72 juta. Oke, saya angkat terlebih dahulu, ada Pak Malik di Sungguh Binasa, Goa. Assalamualaikum Pak Malik, selamat malam. Waalaikumsalam. Silakan. Yang paling menarik dalam persoalan ini, kalau menurut saya, adanya pembiaran juga dari... Halo Pak Malik, mohon maaf suaranya bisa lebih keras Pak Malik. Ya, yang jadi persoalan dalam masalah sengketa di Makassar itu, terkesan adanya pembiaran dari penegak hukum itu sendiri, dari aparat keamanan. Itu sekarang sudah kita lihat bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pendukung salah satu pasangan calon yang didiskualifikasi itu sudah mengganggu ketertiban umum. Kemudian pihak yang seperti Pak Dhani Pomanto juga telah memancing semua pendukungnya untuk melakukan aktivitas bahwa peluang hukum tetap ada. Di sisi lain, kita mesti taat hukum, sarjana hukum, pengacara itu mesti tahu asas hukum. Oleh karena itu, peluang hukum itu harus kita lihat, jalan-jalan hukum dan langkah-langkah hukum yang disebut dalam ilmu hukum sebagai upaya hukum. Nah, kalau upaya hukum berdasarkan tatanan yang ada ini tidak mungkin lagi upaya hukum yang ada, lalu sekarang kita mau lawan negara ini pakai apa? Lalu apa kewibawaan negara ini? Putusan Mahkamah Agung saja bisa dihina-hina di pinggir jalan. Apa arti kewibawaan negara ini dalam mata hukum? Oleh karena itu saya mohon kepada Pak Umar sebagai Kapolda, tindakan yang represif terhadap pelaku-pelaku anarki terhadap demokrasi itu mesti dilakukan secepatnya. Baik, terima kasih. Jangan terjadi pembenaran, Pak. Ini terkesan pembenaran, Pak. Setiap hari diberikan kesempatan untuk demo. Baik, terima kasih. Saya cukupkan, Pak. Terima kasih Pak Malik di Sungguh Binasa, Goa. Saya minta tanggapan untuk kolom kosong ini dari kajian politiknya, peluangnya bagaimana kemudian Pak Aswar melihat kondisi tim atau pasangan Picicu saat ini? Tentu ada banyak variabel ya. Tentang bagaimana perlakuan masyarakat terhadap kotak kosong itu sendiri. Nah, salah satu hal yang akan menjadi pertimbangan dasar adalah apakah aspirasi masyarakat itu bisa direpresentasikan oleh kotak kosong. Ya, kenapa? Karena pencoblosan itu kan merupakan manifestasi aspirasi. Ya, ada harapan. Nah, pertanyaannya harapan apa yang akan dititipkan masyarakat pada kotak kosong itu. Nah, kalau ada dan besarannya itu memang mewakili bisa sangat banyak, maka kemungkinan untuk menekan kotak itu bisa ada. Ya. Tetapi harus memperjelas dulu, karena kita juga harus mendidik masyarakat dalam kontestasi pilkada itu adalah ajang untuk menyampaikan aspirasi, apa itu aspirasi politik yang tergambar pada representasi program-program. Nah,
sehingga dengan demikian ya amat sulit untuk secara rasional ya untuk mengatakan bahwa kotak kosong itu berpeluang besar untuk menang. Nah, karena secara rasional politik pertanyaannya adalah kalau kotak kosong itu menang, apa yang didapat oleh masyarakat? Nah, tapi Anda tidak melihat bahwa 50% plus 1 setidak-tidaknya dari suara sah, menurut Anda cukup menjadi tantangan bagi pasangan Api Cicu nggak Pak? Ya, di sisi lain itu juga akan menjadi tantangan ya. Tidak mudah loh memenangkan 50% dari suara sah. Ya. Tetapi juga adalah merupakan tantangan politik yang akan mengabaikan peluang-peluang politik yang ada jika hal itu tidak memenangkan posisi Api Cicu untuk melawan kotak kosong. Kenapa? Karena setidaknya masyarakat pasti akan memilih sesuatu yang bisa dipegangi daripada sesuatu yang belum pasti. Ya. Memilih kotak kosong itu sesuatu yang belum pasti, hampa. Ya. Nah, kecuali misalnya itu sebagai ini sisi lain lagi, kecuali itu merupakan sebuah bentuk perlawanan masyarakat atas ketidakadilan misalnya pada posisi Api Cicu misalnya. Nah, tetapi permasalahannya adakah alasan-alasan yang membenarkan bahwa putusan MA itu adalah sesuatu ketidakadilan? Nah, kalau mengatakan itu ketidakadilan, nah keadilan yang bagaimana kira-kira yang mesti hadir di tengah masyarakat? Nah, itu juga pertanyaan seperti dikatakan oleh penanya kita dari tadi. Ya, kalau putusan negara melalui instrumen hukum yang ada itu tidak lagi dihormati, maka siapa lagi yang harus dihormati? Nah, terakhir Pak Aswar sekaligus closing statement. Saya barangkali bahwa harapan kita semua pemilihan wali kota di Makassar ini berlangsung secara damai, aman, tertib dan beradab. Ya. Bagaimana supaya berlangsung aman, tertib dan beradab? Ya, salah satu ukurannya itu adalah bagaimana kita menghormati sebuah putusan hukum dan menghargai pendapat. Ya. Nah, bahwa ada putusan hukum misalnya yang merugikan salah satu pasangan calon, ya, iya. Tetapi bahwa kawanan daripada salah satu pasangan calon yang merasa dirugikan oleh putusan hukum itu kemudian berpendapat bla bla bla, itu juga harus kita hargai. Ya, jangan sampai memang atau pendapat-pendapat itu jangan sampai memang juga mendapat ruang untuk mendapatkan putusan hukum di sisi lain misalnya. Dengan kata lain, masyarakat memiliki hak untuk dihormati pendapatnya, dan pendapatnya itu harus diberi ruang untuk mendapat legitimasi. Bahwa kalau ketika pendapatnya itu misalnya tidak mendapatkan legitimasi, maka bagi bersangkutan juga harus bisa memahami dan menerima persoalan itu. Sebab kalau tidak, itu sama halnya memaksakan pendapat. Nah, ketika sama-sama kita memaksakan pendapat, maka itu artinya alamat kekacauan, dan tentu kita tidak menginginkan kekacauan di dalam proses politik ini. Semuanya kita menginginkan kedamaian, dan kedamaian itulah yang merupakan sesuatu harapan besar daripada masyarakat dalam proses politik. Terima kasih Pak Aswar Hasan. Terakhir Pak Mirullah, silakan. Ya, jadi ini kita harus menghormati semua bahwa proses hukum itu juga adalah bagian dari tahapan. Jadi jangan menganggap bahwa kenapa ada pasangan calon yang dikalahkan di awal, saya kira ini bukan soal kalah menang, tetapi ini adalah suatu proses di mana untuk sampai kepada tahapan pemilihan itu harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi kita jangan memaksakan sesuatu bahwa pasangan calon yang tidak memenuhi syarat kita harus paksakan untuk maju. Saya kira ini untuk kepentingan kita semua, karena bagaimanapun juga kita mau pilkada ini berlangsung secara jujur, ya, fair atau apanya. Jadi kalau memang ada pasangan yang tidak memenuhi syarat, ya saya kira kalau cuma satu, ya saya kira satu aja. Kita jangan mau memaksakan bahwa harus ada yang dua. Kalau memang karena juga bisa melanggar hukum juga. Iya, kalau misalnya hukum juga mau memaksakan sesuatu yang kalau ternyata hanya satu yang memenuhi syarat, ya apa boleh buat satu lah, karena mungkin ya Makassar memang saat ini hanya Api Cicu yang memenuhi syarat untuk maju. Ya saya kira mau tidak mau masyarakat diperhadapkan bahwa Api Cicu lah wali kota yang saat ini yang memenuhi syarat. Jadi saya kira mari kita bersama-sama untuk memilih Api Cicu. Terima kasih Pak Amirullah terakhir untuk malam hari ini. Pak Aswar Hasan, terima kasih juga telah hadir di obrolan Karemosi. Dan pemirsa, itulah akhir pembicaraan kami malam ini, Api Cicu versus kolom kosong. Anda jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Selebes Malam dengan rangkaian informasi yang terjadi hari ini akan kembali kami hadirkan. Sampai jumpa.